dipakai menjalani aktivitas setiap berganti tahun, hari dan bulan, maka Allah turunkan cara yang mudah dan lebar. Dalam bahasa Arab, cara dan mudah dan lebar disebut syariat namanya. Jadi ketika Anda mengatakan, saya ingin menyambut tahun baru dalam Islam dengan iman dan ilmu, maka praktekkan bahwa iman dan ilmu itu sebagai pondasi tubuh kita untuk beraktivitas, menyambut aktivitas di tahun baru ini. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Turun satu. Diturunkan, nih caranya, menggugurkan otomatis dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Lewat satu ibadah yang kalau dikerjakan semua bagian tubuh ujung kepala sampai ujung kaki otomatis langsung jadi baik. Itu antara subuh ke zuhur, dosa-dosa kecilnya gugur seketika. Sepanjang bukan dosa besar. Atau yang diniatkan sengaja berdosa. Kalau ada masalah selesaikan di dunia. Di akhirat lebih rumit. Sekaligus ini pun memberi kepastian bahwa jangan sampai menyimpulkan kalau nggak dihukum di dunia bebas, masih ada akhirat. Itulah kenapa ada akhirat, untuk memberikan keadilan yang sempurna supaya orang yang merasa punya kuasa dengan harta, ilmu dan kedudukannya di dunia tidak menyimpulkan dia bebas dari nilai-nilai keadilan. Nama amalan. Jadi kalau selama ini maaf, Quran baik tidak? Masjid baik tidak? Orang sholat baik tidak? Baik. Kalau kurang suka melihat masjid, berarti ada pandangan yang selalu digunakan pada yang tidak baik, sehingga pandangannya nggak berkah. Kalau kurang tertarik melihat Quran, mushaf untuk melihat saja, sudah merasa nggak nyaman, maka boleh jadi mata ini sering digunakan pada yang tidak baik. Mata hanya akan menjadi soleh ketika dia terhindar dari yang salah. Ini dasarnya. Jadi ketika Anda mengatakan, saya ingin menyambut tahun baru dalam Islam dengan iman dan ilmu, maka praktekkan bahwa iman dan ilmu itu sebagai pondasi tubuh kita untuk beraktivitas, menyambut aktivitas di tahun baru ini. Bagaimana caranya memandang menggunakan iman dan ilmu. Kalau itu kemudian kita pakai, saya sekarang mau lihat di pengajian, bismillah saya niatkan mandang karena Allah. Maka secara otomatis Allah perintahkan pada malaikat, catat si fulan memandang karenaku dengan iman dan ilmunya, berikan hasanah untuk akhiratnya. Diberikan 10 poin kebaikan di sini. Itu yang kita sebut pahala, Pak. Kegiatannya selesai. Pengajiannya tuntas, pakaiannya hilang, meninggal nggak akan dibawa ini, Pak. Tapi apa yang kita pandang, itu poin yang dituliskan, itu yang kita bawa pulang. Itu yang kita sebut dengan pahala. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-6. Di ayat berapa? 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan, mendatangkan perbuatan bernilai hasanah, matanya hasanah, dituliskan langsung 10 poin. Di hadis Muslim, sebagai contoh, 10 itu jangan begini menghitungnya. 1, 2, 3, bukan begitu caranya. Orang yang datang ke masjid baru datang berniat ibadah, baru datang belum mengerjakan, dia dapat 25 poin. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai yang terakhir itu 500 tahun. Tuh. Makanya kalau memandangnya pakai iman otomatis cahaya imannya langsung muncul naik ke mata. Begitu melihat sesuatu yang tak pantas, palingkan, itu langsung jadi hasanah. Jelas? Oke. Dari mata turun ke langsung ke hati aja. Kelisan dulu ke mulut. Aduh. Oh, ibu langsung ke hati aja. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan di dalam Quran. Semua dibuka pakai iman dulu. Sehingga langsung Nabi komen begini, ya. Ini kalau Nabi komennya baik, kita cuma punya 2 tugas, like and subscribe. Selesai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, matanya turun ke mulut, mulutnya jaga dengan iman dan ilmunya, katakan yang baik saja, tak mampu diam. Ini Masya Allah. Diminta berlatih menjalani tahun baru dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu masuk ke mulutnya, buka tahun ini bicara yang baik-baik. Tak mampu bicara, diam. Ini gak mudah, Bu. Pak, siapa anaknya Sayyidina Ali? Yang kembar? Kakaknya siapa?
Al-Hasan, adiknya Al-Husain. Al-Hasan itu mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin lihat bagaimana akhlaknya Nabi, lihat biografinya Sayyidina Hasan. Al-Husain mewarisi ketampanan dan fisiknya Nabi. Kalau ingin lihat kuatnya, keberaniannya, perjuangannya, lihat Sayyidina Al-Husain. Al-Hasan itu saking istimewanya akhlaknya. Setelah terjadi fitnah kubra, situasi yang rumit secara politik dan sebagainya, fitnah di mana-mana, celaan, cercaan dan sebagainya. Beliau pernah jalan dengan anaknya, tiba-tiba di perjalanan ada riwayat mengatakan, maaf bu ya pak, itu ada yang mencela habis. Cucu Nabi dicela habis. Beliau diam. Fantalaqa, ketika orang ini meninggalkan Sayyidina Hasan, anaknya nanya, perhatikan pertanyaannya. Ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa papa nggak klarifikasi, nggak balas? Hanya sekedar mengatakan begini, saya tidak seperti yang anda katakan itu. Apa jawab ayahnya? Kata Sayyidina Hasan, wala adri kaifa arud. Papa tuh nggak tahu cara balasnya gimana. Karena beliau berpikir begini, kalau saya klarifikasi pun saya khawatir, saya berpikir yang tidak baik tentang dia. Saking nggak menemukan kosakata yang tidak baik untuk diungkapkan, saking baiknya, nggak ketemu pak. Kan kalau ada orang bilang begini misalnya, mencela, kamu tuh begini, terus kita klarifikasi, saya tidak seperti yang anda duga, berarti kan kita menduga dia tidak baik kan? Ya kan? Nah itu nyari kalimat klarifikasi pun nggak bisa, karena takut dengan itu berprasangka buruk pada dia. Saking baiknya akhlaknya. Masya Allah. Tidak mudah pak, bu. Maka kalau lisannya sudah seperti itu, Allah angkat derajatnya. Dari mata turun ke lisannya. Matanya baik, lisannya baik, derajatnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang nggak punya jabatan, tapi kata-katanya meneduhkan. Diapresiasi, di dunia diapresiasi. Itu lihat tuh, kata-katanya teduh, baik, tenang, nyaman. Digabungkan mata dengan lisan, praktek, pulang dari sini, habis Jumatan keluar. Tiba-tiba lihat misalnya ada iklan, auratnya terbuka. Imannya kemudian mengatakan, jangan lihat, kata imannya, itu nggak boleh. Melanggar kehormatan, ghaddul basar, ilmu pakai palingkan. Lisan langsung istighfar, astagfirullah. Dapat 2 poin. Amalan lisan, amalan mata. Tapi nggak boleh terlambat. Lisannya istighfar, matanya nggak berpaling, astagfirullah. Salah ini pasang. Latihan. Nah tugas kita menjalani hidup sebagai pribadi di situ dulu pak. Nanti dari lisan turun sampai ke ujung kaki. Idealnya ini yang dimaksud tasbih harian. Tasbih harian itu begitu. Idealnya demikian. Nah bagaimana cara melatih kita supaya otomatis semua bagian tubuh kita itu bersikap baik? Karena ilmu dan amal, ilmu dan iman dipakai menjalani aktivitas setiap berganti tahun, hari dan bulan. Maka Allah turunkan cara yang mudah dan lebar. Dalam bahasa Arab, cara dan mudah dan lebar disebut syariat namanya. Apa namanya? Di syariat itu jalan artinya, dia kata syarak. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Turun satu. Diturunkan, nih caranya. Lewat satu ibadah yang kalau dikerjakan semua bagian tubuh ujung kepala sampai ujung kaki otomatis langsung jadi baik. Nama amalannya sholat. Apa namanya? Sholat. Maka ketika diturunkan perintah sholat, langsung dijelaskan fungsinya. Quran surah 29 di ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakannya, maka semua isi dalam sholat itu akan langsung menaikkan iman, dan iman itu membantu mengalir ke seluruh tubuh kita, membantu tubuh kita tercegah dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau maaf ya, ada seseorang berbuat dan bertindak buruk, sumbernya cuma 2. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, itu fahsya namanya. Mungkar, semua keburukan yang sumbernya nafsu perut dan akal. Diingkari langsung oleh hati.
menipu, merampok, menghilangkan nyawa, korupsi dan turunannya, itu mungkar. Jadi kalau sholatnya benar dikerjakan, dilatihlah dalam gerakan dan bacaan sholat, supaya tubuh ini terbiasa berbuat baik. Ya. Kita barangkali 10 menit lagi ya, karena persiapan Jumat, ya, untuk kondisikan saf ya. Sepakat ya Bu ya? Nah, saya dalami dulu di satu contoh ini. Jadi kita langsung belajar praktek. Saya tidak ingin yang muluk-muluk, membahas ini jauh-jauh panjang-panjang tapi nggak bisa diamalkan. Sekarang teorinya ini, prakteknya ini, menyambut tahun barunya seperti ini, prakteknya bagaimana? Yuk sekarang kita lihat ya. Saya terangkan 5 menit terakhir, saya bawa ke dalam konsep yang lebih umum. Sholat, itu semua gerakan dan bacaannya bukan sekedar gerakan dan bacaan formalitas. Tapi semuanya ada maknanya. Ada artinya. Contoh. Ini saya cepat sekali. Kita berdiri sama, laki-laki perempuan. Berdiri ini tegak. Kakinya kalau mau ideal sejajar dengan bahu. Tidak terlampau begini, lebar. Tidak terlampau rapat begini. Sejajar dengan bahu. Menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, Ibnu Majah, hadisnya. Diucapkan Allahu Akbar, kemudian telapak yang kanan menutup punggung yang kiri begini, atau menggenggam seperti ini, atau di sini, sampai sini. Tidak sampai sini. Sampai sini. Jelas? Begini, atau begini. Disimpan kemudian di dada. Dadanya sodrun. Sodrun tuh ma bainan nahri wal batni. Jadi sini. Ada rongga kosong di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi seperti ini. Di sini. Bisa begini, bisa begini. Ada riwayat mengatakan di perut begini tapi agak lemah. Yang di sini ini sangat lemah. Ya, jadi yang agak tengah-tengah yang lebih agak kuat dibanding riwayat-riwayat yang ada itu di sini, sodr itu di sini. Jadi antara dada bagian atas nahar ini dengan batnun perut di sini, rongga kosong. Nah ini baru takbir begini sampai di sini itu ada artinya Pak, Bu. Saya percepat. Nanti kitabnya banyak. Ya ada asrarus shalah, nadharat fi ma'ani shalah dan seterusnya. Contoh, berdiri tegak begini. Apa artinya? Saya agak cepat, mohon maaf. Dalam menjalani kehidupan, jadi apapun Anda, aktivitas apapun yang dikerjakan, sepanjang masih menegakkan diri kita, mampu kita berdiri, jangan pernah gantungkan kehidupan kita pada orang lain. Tawakal pada Allah, tapi tegakkan diri Anda dengan semua kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan punya mental peminta, jangan punya mental pengemis, tapi tegakkan diri kita dan jalani kehidupan dengan kokoh. Jelas? Baik. Nanti ini ada lanjutannya, ada teorinya, ada prakteknya, ada hikmahnya, ada kisahnya. Nah, kisah tentang berdiri ini nanti dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Diajarkan oleh Nabi sampai beliau menjadi pedagang yang sangat sukses. Cuma kalau saya jelaskan ini nanti terlalu panjang berlebihan, tidak sampai saya nanti ke sedekap, ya. Saya jelaskan dulu cepat. Kemudian mengangkat tangan begini. Sejajar dengan bahu atau bisa sampai di sini. Tapi fungsinya apa? Mengangkat tangan seperti ini maksudnya ketika Anda hendak sholat, tersambung khusyuk dengan Allah, maka pasrahkan dirimu, buang urusan dunia ke belakang. Jadikan hanya Allah yang besar, yang agung saja. Yang lain semua kecil, buang semua. Kenapa ada orang sulit khusyuk dalam sholat? Karena ketika mau sholat, dunianya masih di bawah. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya dunia masih di bawah. Cicilan kredit akbar, motor hu akbar, mobil hu akbar, masakan hu akbar, pakaian jemuran belum diangkat hu akbar. Ya, itu yang menjadikan begitu takbir karena nggak dibuang dunianya, itu masih melekat dalam benaknya. Setan tinggal numpangin. Ada setan khusus dari 9 jenis setan yang bertugas menggoda manusia. Satu setan bertugas menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ya, di Abu Daud dikatakan, kata Nabi, kalau adzan berkumandang dia lari, setelah adzan selesai dia balik,
Iqomat dia lari, setelah qomat dia balik, begitu orang bertakbir baru dia goda. Nanti cek saat Jumat ya. Itu sebelum Jumatan, sebelum takbir, itu kita bisa fokus. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat. Ini ceramah saya yang sekarang ini nanti akan muncul saat takbir nih. Ya, ada setan namanya Khanzab goda Anda. Itu setan itu. Begitu muncul itu. Ya, ingat itu. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah nggak usah, iya saya tahu pelakunya itu, udah. Pokoknya hadisnya begitu. Nah, kuncinya bagaimana? Buang urusan dunia ke belakang. Lalu ini, telapak tangan kanan, punggung yang kiri simpan di sini. Ini ada kisahnya. Awalnya begini Pak. Makanya di mazhab Maliki, riwayat-riwayat Imam Malik, itu sholatnya begini. Allahu Akbar. Ini menunjukkan hadis awal, namanya irsal. Tapi ada kejadian yang menjadikan Nabi setelah itu mencontohkan sedekap. Dengan turunnya Quran surat 11 di ayat 114. Kejadiannya cepat. Sebelum sholat dimulai, datang seorang sahabat mengaku berbuat salah, minta dihukum pada Nabi. Ya Nabi, saya barusan salah. Saya takut kalau saya meninggal dihukumnya di akhirat. Mumpung masih di dunia, ya Nabi hukum saya. Untuk membebaskan nanti potensi hukuman akhirat. Makanya yang pedang-pedang jabatan ini mesti hati-hati. Termasuk kita juga yang tidak menjabat. Kalau ada masalah, selesaikan di dunia. Di akhirat lebih rumit. Sekaligus ini pun memberi kepastian. Bahwa jangan sampai menyimpulkan kalau nggak dihukum di dunia, bebas. Masih ada akhirat. Itulah kenapa ada akhirat, untuk memberikan keadilan yang sempurna, supaya orang yang merasa punya kuasa dengan harta, ilmu, dan kedudukannya di dunia, tidak menyimpulkan dia bebas dari nilai-nilai keadilan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba, Nabi katakan, udah sholat dulu. Saat sholat itulah turun Quran surat 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Selesai sholat, tiba-tiba orang itu menuntut Nabi, ya Rasulullah, tadi kan setelah sholat saya mau dihukum, saya minta hukuman. Kata Nabi, kamu telah dibebaskan oleh Allah dengan turunnya ayat tadi. Dengan sholat itu menggugurkan otomatis dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Maka turun hadis, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, pekanan, Ramadan ke Ramadan sampai dengan tahunan, otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Jadi salat nih, subuh nanti zuhur salat, itu antara subuh ke zuhur, dosa-dosa kecilnya gugur seketika. Sepanjang bukan dosa besar. Atau yang diniatkan sengaja berdosa. Makanya para pejabat, para pimpinan kalau ngasih sambutan, saya koreksi sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika ditemukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Udah cukup aja maafkan bila pasti ditemukan kesalahan. Gak usah ditambah, baik yang disengaja. Pertanyaannya, kenapa sengaja bikin salah? Itu niat namanya. Jelas? Oke, balik tuh. Setelah itu apa yang terjadi? Maka ditunjukkanlah seperti ini. Turunlah bacaan doa iftitah atau istiftah. Kenapa ada iftitah? Kenapa ada istiftah? Karena doanya ada 9. Yang pendek dibaca iftitah, yang panjang dibaca istiftah. Apa hubungan dengan sedekap seperti ini? Nih, ini menutup sodrun. Sodrun ini pintunya setan, jamaknya sudur. Setan masuk waswas lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Masuknya dari sini. Di balik sodrun ada kolbu. Di dalam kolbu ada nafas. Di dalam nafas ada nafsu dan takwa. Setan masuk lewat nafsu supaya menyingkirkan takwanya. Takwa dan nafsu, nafsu nama lainnya fujur. Adanya dalam nafas. Ditempatkan di Quran surat 91. Di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa. Di nafsun ada nafsu namanya fujur. Di dalamnya ada takwa, yang bisikin takwa malaikat, yang bisikin nafsu itu setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran.
Maka itulah sebabnya kenapa dalam jiwa kita selalu ada pertarungan. Kadang pengen baik, kadang pengen buruk. Yang dorong kebaikan malaikat, yang dorong keburukan setan. Nah kalau bapak ibu misalnya umpamanya disupport yang godaan setannya, provokasi setannya, maka keluarlah lewat sini tindakan-tindakan yang buruk. Tindakan buruk biasanya digambarkan oleh bagian kiri. Aliran kiri buruk, pemikiran kiri cenderung tidak baik. Yang kanan-kanan selalu digambarkan umumnya pada yang baik-baik. Maksudnya apa ditutup begini? Tidak ada manusia yang sempurna karena masih ada nafsu dalam dirinya dan masih ada setan yang berdinas dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan menjadi orang suci. Sepanjang manusia pasti pernah berbuat salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyimpulkan Anda suci. Tapi kalau pernah berbuat salah, segera tutup dengan yang baik. Karena kebaikan ini sejatinya akan menutup dan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini yang dimaksud hadis Nabi, riwayat Mu'adz bin Jabal, serta Jabir bin Abdullah atau Jundub bin Junadah, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini maksudnya. Makanya langsung kita ucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataya jamak dari kesalahan-kesalahan, ya kecilnya ngaku. Jadi begitu takbir begini, Allahu Akbar, ya Allah, saya mengucapkan Allahu Akbar, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar. Tapi saya mengakui ya Allah, saya hamba yang punya banyak salah. Saya punya banyak kesalahan dan dosa ya Allah. Dan saya malu kalau saya kembali kepadamu membawa kesalahan itu. Maka mohon dalam sholat ini, gugurkan kesalahan saya, jauhkan saya dari dosa seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin melihat dan bertemu dosa saya di akhirat nanti ya Allah. Jauhkan saya sekarang dengan dosa saya dan gugurkan kesalahan saya meskipun masih dicuci dengan air yang sangat dingin. Itu maksudnya. Baru kita katakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Pertanyaannya, paham enggak arti kalimat itu? Itu poinnya. Itu disebut oleh Quran di Quran surah 29 ayat 45. Utslu sebelum sholat baca dulu, pahami dulu. Pemahaman yang kita baca dan bawa dalam sholat, kita akhiri, itu yang membuat kita khusyuk sekaligus mendapatkan manfaat dari sholat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku saat ini kepadamu, penguasa semesta alam. Bila selama ini aku sholat, aku ibadah wa nusuki, aku hidup, atau Engkau wafatkan aku saat ini dalam sholat ini, ya Allah, Engkau wafatkan aku pasrah kepadamu. Dan bila pun Kau berikan aku kehidupan setelah sholat ini, maka aku berjanji ya Allah, wa ana minal muslimin, setelah sholat ini, aku akan jadi pribadi yang lebih tunduk kepadamu, lebih baik karenamu, dan patuh pada semua ketentuanmu. Itu poinnya. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang mau menjalani tahun baru ini, di 1448 Hijriah, dengan konsep iman dan ilmu tadi, setidaknya kita bawa melekat pada tubuh kita dulu, sebelum kita menilai orang lain, dan menilai semua kelengkapan di luar tubuh kita sendiri. Karena ini yang akan pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru jabatan, baru kedudukan, dan peran-peran dalam kehidupan. Jika merasa sudah baik, pertahankan. Jika merasa ingin menambah, maka saya akhiri hadis Nabi SAW, wal hijratu wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya. Dan orang yang hijrah itu ialah siapapun yang berhijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah artinya berubah menjadi lebih baik, pindah pada suasana yang lebih baik. Kalau pengen hijrah disebut hijri pakai ya. Kalau kita ingin ambil sifatnya yang baik-baik, tambahkan tak di ujungnya, hijriyah. Kenapa setiap tahun namanya hijriyah? Dalam rapat yang diberikan pada kekhalifahan Umar bin Khattab, ingin memberikan pesan bahwa setiap tahun orang Islam itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini kita awali
dengan agenda yang baik, dengan mata yang baik, telinga yang baik, pekerjaan yang baik, dan diawali dengan muharram, yaitu meninggalkan yang haram-haram. Kalau yang haram di telinga ditinggalkan, maka yang halal akan muncul. Kalau yang salah, yang haram di lisan ditinggalkan, maka yang soleh akan baik dan muncul dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagai kajian perdana ada manfaat yang kita dapati. Nanti saya akan koordinasi, Bang Ali izin ya, dengan DKM juga. Saya akan coba berdiskusi dengan bagian penjadwalan. Jika nanti memungkinkan ada kajian yang rutin dilakukan di sini, saya akan koordinasikan dan saya akan buatkan kurikulumnya dulu. Sehingga bukan menjadi kajian bebas, tapi nanti ada kitabnya, ada kurikulumnya, dan ada catatan yang kita bawa. Baik ya? Sepakat insya Allah? Baik, tapi saya belum janjikan, saya cek dulu ya. Baik, kita akhiri karena cepat dengan berdoa. Mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La tad'na fi maqamina hadza fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada di area masjid ini dan di area bandara ini keburukan-keburukan dan dosa kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan mohon mudahkan segala urusan kehidupannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.